Jawa Barat stunting itu turun ya Pak. Untuk di Kabupaten Kuningan ini turun juga nggak Pak? Untuk angka stunting di Kabupaten Kuningan tahun 2022 kita malah naik 1,2%. Jadi kita angka stunting untuk tahun 2022 itu di angka 6,6%. Atau ada sekitar 4.798 anak ya. Padahal targetnya malahan RPJMN-nya sebetulnya di angka 18,4%. Jadi kita sebetulnya jauh. Sebetulnya kita tuh jauh sebetulnya. Cuman kan saya memang punya target kalau bisa di bawah 5%, tapi kebetulan malah kita naik jadi 6,6%. Cuman setelah kita analisis nih, bisa jadi kenaikan ini karena orang-orang tuh udah melek. Betul nggak? Jadi kalau dulu kan saya kan suka bilang ke TPG, saya bilang kita kalau nimbang itu kan seluruh balita yang ada di Kabupaten Kuningan tuh harus ditimbang dan diukur. Angka itu bisa dijadikan angka diterima jika 80% dari keseluruhan balita itu, minimal 80% terukur. Saya bilang saya pengen angka itu tinggi, jadi di atas 80% terukur semua. Terus kalau bisa, kalau takut ada yang takut, gini bayi orang mah seperti ini gini ya, saya bilang kejar, ukur. Saya bilang biar semua teridentifikasi. Makanya saya curiganya justru karena kita Kuningan itu stuntingnya gebiar gitu ya, banyak sering digembor-gemborkan. Justru sekarang tuh orang lebih cenderung kalau malah bayinya asa pendek, gening asa kurus gitu ya, memeriksakan ke posyandu, tidak disembunyikan. Itu malah saya cenderung curiganya dari situ. Karena kalau dari segi intervensi kita udah banyak melakukan intervensi. Tapi harus diingat teman-teman bahwa angka stunting dari RPJMN itu targetnya malah 18,4. Kita di angka 6,6. Berarti jauh di bawah. Jauh. Tapi memang saya secara pribadi juga khusus di Stafkesga juga, yuk kita gimana caranya sih kalau kita turunin terus ya sampai ke bawah gitu ya. Tadinya berapa Pak dari 6? Tadinya 5,4% atau sekitar 3.662. Tahun 2022 ya ya Pak? Iya, tapi kita juga harus melihat juga yang tahun lalu balita yang ditimbang dan diukurnya ada 68.364. Sekarang ada 71.163. Karena banyaknya data berarti banyak yang terdeteksi. Banyak terdeteksi, dan memang saya pesan kepada teman-teman TPG di Puskes, saya bilang kalau bisa semua terdata. Kalau bisa, tapi kan rasanya tidak mungkin kan, ada yang keluar kota, ada yang ada keperluan apa, semaksimalnya. Dan kalau bisa jika curiga, namanya bidan desa kan lebih tahu ya, sama kader-kadernya, ada balita yang pendek atau kurus, kejar. Saya bilang ukur, timbang, gitu. Pak, upaya yang dilaksanakan selain untuk mendeteksi, upaya untuk memberikan kesehatan terhadap bayi yang stunting ini dari Dinkes sendiri apa? Banyak. Jadi kita harus menangnya gini, tidak mungkin kan tiba-tiba balita itu stunting. Jadi kita menangnya itu dari remaja putri dulu. Kalau remaja putri kesehatan reproduksinya bagus, ya HB-nya bagus, insya Allah berarti dia menjadi ibu yang melahirkan anak-anak yang bagus. Gitu ya. Itu dari remaja putri dulu. Jadi kita lakukan pemberian tablet tambah darah. Alhamdulillah targetnya itu 66,39. Targetnya 54%. Semua remaja putri mendapat tablet tambah darah. Kita di angka 66,39%. Ya, itu artinya udah melebihi targetnya. Setelah itu pasangan usia subur. Kita lakukan edukasi. Jadi kan ya punten-puntennya tidak semua orang kan mengerti tentang gimana reproduksi yang baik. Mungkin nanti terus kalau pengen hamil programnya bagaimana, ya kalau lagi usia subur nih, biar menghasilkan janin yang bagus gitu ya, atau anak yang bagus, pola makannya bagaimana, itu kita edukasi. Biasanya kita sering edukasi. Kuningan kan termasuk tercatat yang stunting masih bertahan gitu ya, di kemarin disebutkan sama Menko PMK tuh Pak. Salah satu kabupaten Kuningan juga ada ya, masuk ke dalam kemiskinan ekstrim gitu. Apakah ini berpengaruh gitu dari? Bahasanya bukan gitu. Jadi gini dulu biar dimengerti ya. Perhitungan stunting itu ada 2. Bulan penimbangan balita. Kalau ini yang semua balita diukur, ya
kita lihat angka stuntingnya, ada yang BPB, ada yang SSGI, survei status gizi Indonesia. Itu dilakukan setahun sekali. Itu hanya memakai tempat-tempat khusus lah. Kalau nggak salah 40 desa ya, 40 sampling ya. Berdasarkan hasil SSGI, kebetulan udah keluar yang tahun 2022. Justru angka stunting kita itu memang tinggi, 19,4. Angka Jawa Barat tuh 20,2. Tetap kita juga di bawah Jawa Barat gitu ya. Nah, tahun lalu Kuningan juga di angka 19-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh tahun 2021 juga di angka, lupa sih 19 apa 18 ya. Mungkin maksudnya gitu deh, berdasarkan survei SSGI angka stunting kita di Kuningan cenderung stabil. Gitu. Jadi kalau SSGI mah kan survei ya, mengambil lokus gitu ya, ada 40 sampling. Ya mungkin angkanya tinggi, kebetulan di situ ada stuntingnya gitu ya. Kalau BPB yang paling bagus BPB. Kalau BPB kan dihitung semua balitanya. Dari contohnya 2022 ada 72.169 balita. Kalau SSGI kan hanya 40 sampling, satu sampling itu 10 orang ya kalau nggak salah ya. 10 orang, jadi hanya 400 balita ya. Tapi berdasarkan angka itu juga kita di Kuningan masih di bawah Jawa Barat. Jawa Barat itu 20,2%. Jawa Barat kali ya, Pak ya? Kita 19,4. Kalau nggak salah target Jawa Barat tuh 19 atau berapa tuh? Iya, capek. Pak, saya agak bingung tadi kan jumlah persentasenya kan lebih yang diperiksa saat ini sedikit ya Pak, lebih sedikit bayinya yang 70.000 itu yang lebih banyak atuh. Kemarin kan 68.000, sekarang makan kita 72.000 yang diperiksanya. Iya. Yang stuntingnya itu lebih sedikit kan? Lebih banyak. Lebih banyak. 4.798. Kalau tahun lalu 3.662. Nah, jadi intervensi yang tadi saya lanjutnya setelah pasangan usia subur, habis itu kan ibunya hamil. Di ibu hamil kita melakukan intervensi. Ada pemberian PMT, terus pemberian edukasi sama bidan-bidan tentang kehamilan yang baik seperti apa, gitu. Habis itu waktu lahir si bayinya juga kita lakukan intervensi dan semuanya rata-rata di atas target. Gitu, semuanya rata-rata di atas target. Jadi kalau dari segi dinas kesehatan insya Allah sudah maksimal. Koordinasi dengan pihak lain seperti dengan kemarin kan Pak Dandim juga ikut. Ya. Oh ya itu. Jadi gini, teman-teman dinas kesehatan dan saya juga udah yuk kita bikin inovasi yuk, gitu ya. Bikin inovasi. Ini kan program rutin ya yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Kira-kira kita punya inovasi apa sih untuk intervensi stunting? Akhirnya setelah ada bahasa Bapak Asuh di pusat tuh, Kuningan juga bikin yuk. Seandainya nih kan ada 4.000 orang nih, sekitar 4.000 lebih. Punten-punten ya kan di Kuningan banyak yang berada. Nah, seandainya yang berada itu mempunyai anak asuh satu aja balita stunting gitu kan. Jadi kan lebih bisa mengena dalam intervensinya, karena untuk bayi stunting itu berdasarkan penelitian asal kita berikan 2 protein hewani selama 90 hari biasanya bagus, bayinya bagus. Kan bisa jadi bayi stunting itu karena kekurangan asupan makanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga intervensi dong sama swasta. Melalui CSR. Saya bilang kita punya data balita stunting sekian ini nih. Ada 48 desa lokus ya, AUSEP ya. Kita punya 48 desa yang dijadikan desa lokus penanganan stunting. Kalau semua desa, di desa-desa lain juga ada, tapi yang 48 ini yang banyak lah. Yuk swasta, sini bantu dong kita. Nih, ada balita stunting di desa ini. Tolong, terserah mau edukasi ke ibu hamil, mau memberikan vitamin pada balitanya, mau edukasi kepada remaja putrinya. Yang penting ujung-ujungnya membuat angka stunting itu di desa tersebut menurun. Nah, saya juga udah bilang ke swasta, yang paling bagus sebetulnya memberikan protein hewani 2 macam, itu telur sama susu ya, selama 90 hari. Berarti zat besi itu penting ya Pak ya? Penting juga ya, semuanya protein. Pokoknya asupan makanannya maksimal. Akhirnya adalah beberapa sektor swasta tuh, dari pendidikan tuh ada STIKU, terus ada Muhammadiyah kalau nggak salah. Dari profesi tuh hampir semua tuh ID, perawat, terus apoteker, terus juga dari rumah sakit hampir semua ikut terlibat. Jadi mereka ke desa-desa, ada yang memberikan penyuluhan, ada yang memberikan bantuan pangan, ada bahkan ada beberapa rumah sakit kalau nggak salah rumah RSUD 45 sama Bajnas nih, jadi bapak asuh. Jadi si anaknya
diberikan makanan protein selama 90 hari. Ya, diharapkan nanti teman-teman yang lain ngikut dong gitu ya. Makanya itulah yang waktu keren-keren istilah bapak asuh. Kita kan nggak bisa maksa gitu kan, emang Nengandin gitu ya. Mau nggak jadi ibu asuh kan bisa jadi nanti makin banyak yang tergerak untuk menjadi bapak asuh atau ibu asuh. Pak, jelang hari asupan gizi apa aja Pak yang bakal dilakukan ini sama